susah berkata-kata. Lapar ya. Di sisi perut yang kosong ternyata bereaksi. Ternyata perut yang kosong itu menyebabkan pikiran kita juga kosong. Jadi jangan sampai perut kita kosong. Oleh karena itu, silahkan dimakan terlebih dahulu agar perut terisi dan pikiran pun jadi wah fresh tenang dan bisa memperhatikan materi kita di sesi 2 nanti. Baik, mari kita sambut Dr. Catur Priambodo. Beliau sangat energik, semangat, jangan sampai kalah kita. Kalau kita kalah, mental kita kena. Coba dokter maaf diperhatikan, ini kira-kira sudah kena mentalnya, Ciri-cirinya. Ya, karena memang Bapak Ibu karyawan istimewa dia Satu Ngawi ini memerlukan asupan penyemangat dokter. Jadi kalau kita di hari Sabtu itu memang khusus kegiatan guru dan karyawan. Jadi mohon arahan dan juga kita bisa dibimbing gimana caranya untuk menjaga kesehatan mental health of teacher. Saya tadi hampir kepleset mau bilang mental health, tapi itu nggak boleh ya. Mental health of teacher. Jadi kesehatan mental guru itu harus terjaga demi kesehatan mental siswanya. Kalau gurunya aja udah kena mental, itu gimana nanti siswanya? Malah mental semuanya. Mental malah gurunya kan bingung kan. Terbukti hari ini masih ceria dokter. Oh tadi dong jam 10:30 keser-keser yang di mobil. Terus pada jam berapa? Nah ternyata saat sesi 2 sudah fresh semuanya. Baik, mohon izin dokter, kita serahkan waktu untuk sesi 2 pada Dr. Catur Priambodo. Kami berselanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Jam-jam sekian ini jam-jam untuk jam rawan. Maka saya butuh ngetes panjenengan apakah betul-betul ini masih on the track atau enggak. Kira-kira masih on the track ya? Oh masih ya. Gak percaya. Kemana-mana. Saya tes ada guru matematika. Menurut Ma? Guru kelas ya. Sekarang sudah nggak pakai notes gitu ya. Mutiara. Sudah kalir kan misalnya. Ya. Berapa jumlah tanah yang ada di sebuah lubang yang ukurannya 5 kali 10 kali 2? Berapa? Iya, kalau 5 kali 10 500. Berapa? 100. Lagi. Bapak, berapa? Ruangannya 50 kali 10 kali 5 kali 2. Berapa? Fix sudah. Ngantuk. Fix ngantuk. Ya. Diameternya. Berapa, saya ulangi, berapa jumlah tanah yang ada di lubang yang luasnya 10 kali 5 kali 2? Berapa? Nggak ada tanahnya, itu lubang kok. Pertanyaannya berapa jumlah tanah yang ada di lubang yang lebarnya ukurannya 10 kali 5 kali 2? Jawabannya nggak ada tanahnya, wong lubang. Fix nyampe. Kalau bulan itu ada yang 31 hari, bulan apa aja? Agustus, Oktober. Kalau yang 30? Bulan 4, bulan 6, bulan 9,
bulan 11. Yang 28 hari berapa? Fix, jawab Februari. Kadang 29. Skepot tambah ngantuk memilih. Karena jawaban yang betul, bulan yang ada 28 harinya itu 12 bulan. Januari ada 28-nya enggak? Februari, Maret, jadi bulan yang ada 28-nya itu 12 bulan. Bukan ngapet ya sini. Bener lapar tadi sebenarnya. Kalau lapar itu oksigennya di otak. Tapi kalau makan itu oksigennya di perut, di lambung. Yang di otak sedikit berarti. Oksigen di otak sedikit, maka otak melambaikan bendera putih. Terus ngantuk, aku tunggu aja. Ayo terakhir nih, ayo tangi-tangi terakhir. Aku kuliahkan dulu gitu. Kalau dosen sudah ngomong terakhir, tangi-tangi terakhir ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 3 buah pil yang diminum tiap setengah jam? Satu overdosis. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 3 buah pil yang diminum tiap setengah jam? 1 hari mau ini 1,5 jam. Salah. 1 menit salah. Loh, peraturannya regulasinya tiap setengah jam, betul-betul tiap setengah jam. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 jam, ya itu yang benar. Pil ke-1 diminum jam 12. Pil kedua diminum jam berapa? Setengah 1. Pil ketiga diminum jam 1. Berapa jam? 1 jam. Tapi kan jangan mikirnya pokoknya setengah kali 3. Jadi 1,5 jam. Dan kalau 10 dibagi setengah berapa? 20. Berapa? 10 dibagi setengah. Ada yang jawab 5? 20. Ya jawabannya 20. Saya senang matematika soalnya. Sampai sekarang masih senang matematika. Bagi yang dirahmati Allah, saya kira ini langkah tepat ya, untuk kemudian membuat materi tentang mental health. Bacanya bukan health, tapi heal. Kalau health nanti jadi neraka ya. Jadi mental health untuk guru-guru. Kenapa? Saya kira itu tepat. Kami yang di rumah sakit itu mengadakan pelatihan yang saya sampaikan tadi itu. Kami mengadakan pelatihan komunikasi efektif. Salah satu syarat komunikasi efektif itu adalah tersampainya informasi dari komunikator ke komunikan. Komunikator itu yang ngomong, komunikan itu yang menerima informasi itu. Itu aja kami yang di rumah sakit yang tanda kutip tidak intens ketemu dengan pasien kan, yang keluarga pasien kan. Bahkan jaringan ini kan intens ketemu dengan siswa termasuk orang tuanya itu, maka memang menjadi penting. Kami aja mengadakan hal itu, termasuk juga di komunikasi efektif itu nanti memang ada hal-hal yang bagaimana mengolah sesuatu yang negatif itu menjadi positif, gitu ya. Banyak contoh-contoh yang bisa dilakukan. Maka saya kira kita bisa menelaah diri kita masing-masing untuk kemudian melihat apakah kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang mental health-nya itu terganggu, gitu ya. Karena nanti ada potensi-potensi yang besar seperti itu. Mohon izin. Ya. Next slide. Saya ini nggak nyampe ya di sana. Jadi kesehatan mental atau mental health itu adalah keadaan sejahtera di mana seseorang itu bisa mewujudkan, bisa menampilkan apa yang ada di potensi yang dimiliki. Dan kemudian karena sadar dengan yang dimiliki itu,
Maka untuk apapun terkait dengan yang terjadi itu pasti bisa dihandle. Teorinya jelas, ayatnya jelas. Ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita menerima badai apapun itu, permasalahan apapun itu, sesungguhnya Allah sudah settingkan untuk itu, karena dalam pandangan Allah kita itu mampu. Makanya kalau orang kita ini sebagai muslim kembalinya ke Al-Quran, untuk apapun itu gak kenal ceritanya gangguan mental, gak kenal ceritanya stres. Dalam level yang lebih rendah pun stres gak pernah kenal. Karena apapun semuanya itu disandarkan ke dekengan pusat itu tadi. Jadi kan ketika saya panjenengan ketika berangkat bekerja, kalau kemudian di mindset kita ini saya bekerja di sekolah atau di rumah sakit ya untuk melayani dan seterusnya itu pada satu titik capek. Tapi kalau bekerjanya ini kata-kata yang normatif, tetapi ini sangat bisa dijalankan bahwa kerjanya itu menjadi bagian dari ibadah yang barangkali panjenengan sering menerima omongan seperti itu. Bekerja adalah ibadah, bahwa kalau tujinna walin sa'ilan ya budul, maka kemudian macam-macam itu. Ternyata ada satu hal yang barangkali panjenengan tidak pernah mengetahui hal ini, bahwa ketika kita bekerja, niat kita yang lillahi ta'ala, jadi niat kita yang lillahi ta'ala itu sudah membuat kita jauh dari mental health, gangguan mental health, dan kemudian jauh dari penyakit apapun itu. Jadi kalau misalkan Ustaz Joko mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, niatan itu akan mempengaruhi apapun ibadah yang kita lakukan. Ketika niatnya salah, maka ibadahnya musroh dalam konteks hitung-hitungan pahala. Di dunia kedokteran, innamal a'malu binniyat itu artinya ketika seseorang meniatkan apapun itu lillahi ta'ala, maka dia pasti disehatkan. Mekanismenya gimana? Jadi kalau di dunia kedokteran itu mekanismenya harus bisa dijelaskan. Beda dengan yang non kesehatan. Non kesehatan itu beda. Dulu jadi kan pernah masih ingat dengan batu ponari, masih ingat? Yopo itu ponari itu. Ada anak nemu batu, ya katanya batu petir, dicelupkan ke air, airnya diminum, penyakit sembarang sembuh, ya gitu ya. Kira-kira ketika ponari itu booming dalam bahasa sekarang viral, itu rumah sakit penuh apa sepi? Seharusnya sepi karena semua ke ponari, selesai di ponari, gitu ya. Waktu itu saya di MKKM. MKKM itu dulu sekarang jadi MPKU ini. MKKM itu dulu masih gabung dengan MPKS, sosial itu masuk ke MKKM itu. Kemudian dipisah. Nah waktu itu saya di MKKM. Itu koordinator dari jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Yang ada di Jombang itu ada rumah sakit Mojo Agung, rumah sakit RSI Hasanah Mojokerto, dan rumah sakit Muhammadiyah Jombang. Ketika ponari itu booming, penuh rumah sakit itu. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya ponari muntah. Mereka yang airnya ponari diare. Mereka yang airnya ponari kena tipes. Mereka yang airnya ponari kena demam berdarah. Penuh rumah sakit. Kenapa? Karena tidak bisa diterapkan secara medis. Ya gimana air kotor diminum bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan pasti dalam benak kami pirang bulan Islami ponari itu sudah. Kenapa rumah sakit yang ramai nggak diberitakan? Ketika itu diberitakan, ya selesai ponari. Ketika pasien-pasien di rumah sakit itu tinggi karena pasiennya itu rata-rata air diberi air yang diminum batu, dicelup batunya ponari dan seterusnya itu. Dan itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan kaitan dengan innamal a'malu binniyat itu. Semuanya bisa dijelaskan. Kalau dunia kedokteran, waktu panjenengan kecil panas diberi obat apa? Paracetamol, Bodrexin. Ketika sekarang anak jenengan panas diberi apa?
paracetamol isinya paracetamol. Nanti jenengan punya cucu jenengan kalau panas diberi paracetamol. Jenengan punya buyut nanti diberi paracetamol kalau panas. Apa yang ingin kami sampaikan? Kalau di dunia kedokteran itu berlaku general. Semua bisa, semua akan mendapatkan hal yang sama dan bisa diterangkan. Kenapa paracetamol kok bisa menurunkan panas? Iya, karena paracetamol itu menekan saraf panas yang ngurusi panas itu di otak. Begitu ditekan, sudah tidak muncul rasa panasnya itu, turun suhu tubuhnya. Dan itu berlaku general. Siapapun yang panas minum paracetamol pasti panasnya turun. Tidak seperti Ponari tadi. Maka ketika di dunia kedokteran kami berstatement bahwa innamal a'malu binniyat, siapapun yang niatnya lillahi ta'ala karena Allah, maka kemudian akan menjadikan seseorang itu sehat dan akan menjadikan seseorang itu nanti tidak akan terkena gangguan mental ini, gangguan kesehatan mental. Sebenarnya satu kajian sendiri ngomong masalah niat itu, tapi prinsipnya bahwa niat itulah ketika kira-kira permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saya panjenengan ini nomor satu penyebabnya apa? Penyebab stres permasalahan yang ada itu nomor satu apa? Faktor apa? Nah ya, yang menjadikan pikiran itu faktor apa? Uang, ekonomi, ya. Nomor dua apa? Kalau nomor satu itu di survei manapun mesti nomor satunya ekonomi. Kalau nomor dua, nomor tiga itu bolak-balik. Ada yang nomor duanya pekerjaan, nomor tiganya keluarga, ada yang sebaliknya. Nomor dua keluarga, nomor tiga pekerjaan. Artinya walau bagaimanapun pekerjaan itu menjadi pensupport stresnya seseorang. Maka ketika pintu masuknya tadi itu lillahi ta'ala, dijamin tidak akan stres. Karena bukan keridhaan manusia yang ingin didapatkan, tapi keridhaan Allah. Maka dalam konteks pekerjaan apapun yang panjenengan jalankan di titik manapun itu, Allah harus hadir di situ. Kami tekankan di tempat kami di rumah sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Kalau dalam benak panjenengan pasien itu apa? Mesti customer. Pasien kan customer ya. Itu apa? Dalam benak panjenengan kan customer itu raja, ya gitu kan? Jadi apapun harus dituruti permintaannya. Termasuk ngabani bayi dituruti kan? Loh, jalan iku nek kan lu gak sing lair ini mana iku? Mau soal dana gak oleh, nah gitu kan? Enggak. Kami menanamkan ke teman-teman dan juga teman-teman semua di sini. Kami menanamkan pasien yang datang ke rumah sakit itu adalah orang yang dipilih Allah untuk kita bisa beribadah. Dalam skup panjenengan, siswa yang datang ke sini, masuk ke sini, itu adalah siswa yang dipilih oleh Allah untuk supaya panjenengan bisa beribadah melalui anak ini. Jadi ketika itu dilakukan sebagai niatan yang lillahi ta'ala, karena memang pengennya dapat ridha Allah saja sudah. Ketika ingin mendapatkan ridha Allah, maka kebaikan-kebaikan, hanya kebaikan-kebaikan sajalah yang muncul. Jadi itu pintu masuknya. Ketika resiko-resiko mental health ini banyak, slide berikutnya. Nah ini kan yang jadi guru dan karyawan di Muasa ini potensi stresnya tinggi gara-gara ini kan. Beban kerjanya masuk jam berapa ini kan? Jam 6.25 6.23 lah jadi sudah di depan situ ya 6.15 orang anak yang datang sama gitu ya disalami gitu kan sampai anak-anak sudah pulang jadi kan masih di sini kan nyusun laporan dan seterusnya, apalagi kalau kebetulan gurunya jadi ekstranya apa dan seterusnya macam-macam itu, wah luar biasa ini beban itu. Akan menjadi beban ketika kita beranggapan itu adalah pekerjaan. Akan menjadi ringan kita beranggapan bahwa itu adalah ibadah. Iya sampai enak dong direktur kata mlebu rumah sakit nunggu nang meja
Dan sing kono sing nglayani dokter security nah urusan iki enggak. Saya sebagai direktur dalam hal ini misalkan Pak Joko itu levelnya memang level top leader. Top leader itu merancang bagaimana sekolah ini atau rumah sakit kami itu bisa tetap eksis. Kalau sekolah itu masih jauh lebih mudah dibanding rumah sakit. Kenapa saya bilang itu? Anak yang kelas 1 masuk di SD sini, dia pasti 6 tahun akan di sini terus. Iya kan? Berapa persen sih yang kemudian protokol di tengah jalan pindah ke sekolah lain? Nggak sampai 5%, 1% kan. Tapi rumah sakit. Hari ini datang ke rumah sakit, besok sakit, belum tentu datang ke rumah sakit lagi. Maka service excellence-nya itu jauh lebih berat di rumah sakit. Kami rumah sakitnya misalkan sehari pasiennya 200 misalkan ya, belum tentu besoknya itu 200 lagi, belum tentu. Padahal yang praktek dokternya sama. Nah kan di sekolah kan pasti bahwa dia masuk kelas 1 50 siswa 4 kelas misalkan. Ya sudah, ini nanti sampai kelas 6 ya ini bareng terus sampai kelas 6. Artinya apa? Artinya panjenengan sudah tanda kutip tidak mencari customer. Kami yang di rumah sakit masih mencari customer itu. Maka ketika kemudian berpikiran bahwa mereka didatangkan itu dalam rangka kita beribadah, apapun posisi panjenengan, maka itu enteng. Tanyakan ke teman-teman di rumah sakit. Saya itu datang sebelum teman-teman datang, pulangnya setelah mereka pulang. Sebenarnya seperti itu. Jadi di sini tidak tahu ada yang ikut family gatheringnya PBN enggak? Ngawi siapa ya? Di sudah ini tahun ke-12 tahun ke-13 besok itu. Jadi family gathering ke-13 itu mengumpulkan teman-teman yang Muhammadiyah, yang itu orang Muhammadiyah maupun simpatisan yang tidak duduk di struktural. Jadi yang Muhammadiyah biasa itu untuk kemudian kita bikinkan acara setahun sekali. Kemarin di Utama Raya itu yang datang 600-an. Di Utama Raya situ Bondo. Sebelum itu di Wonosalam. Itu kita kumpulkan semuanya itu orang-orang ya teman-teman Muhammadiyah yang tidak di struktural ya, itu kita kumpulkan. Itu happy banget. Gembira banget, rasanya kok tidak ada potensi untuk mengalami gangguan mental gitu dengan segala aktivitasnya gitu ya. Jadi niatkan supaya tidak menjadi beban, maka niatkan itu sebagai bagian dari ibadah itu. Tekanan, wes harus selesai laporannya ini orang tua atau wali murid siswa-siswa kita itu permintaannya banyak, ini harus diakomodir, diolah untuk supaya jadi sesuatu yang mengenakkan, yang membuat puas customer dalam hal ini. Oh, proses-proses itu luar biasa. Ada laporan-laporan apa aja di sekolah itu? Banyak, saking akeh gak bisa disebut salah satunya saja. Karena saking banyaknya nggak bisa menyebut satu aja ya. Potensi-potensi itu ada, kurangnya dukungan dan kurangnya pengakuan. Maka penting memberi apresiasi. Dalam hal ini Pak Joko, kami itu kalau rapat pleno itu bareng seluruh karyawan. Itu rapat jadi satu ya biasanya setelah kelunting tadi itu. Saya tadi dengar kelunting ya. Sama itu gitu kelunting besoknya rapat. Jadi artinya sudah gajian rapat pleno besoknya. Itu saya selalu berusaha untuk memberi apresiasi dan dukungan dalam bentuk justru yang bukan di jajaran manajemen, enggak, justru yang office boy ya gitu itu kita tarik maju ke depan, diberi apresiasi, ya halah, wis barang apapun itu mungkin 50-100 ribu harganya, terus kita berikan sebagai apa? Sebagai office boy terbaik bulan ini. Sudah. Nah,
itu bentuk apresiasi, itu bentuk dukungan, dan itu hal yang memang harus dilakukan. Nanti ada the best of teacher, itu misalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadiahnya umroh, nah, misalkan gitu ya. Hadiahnya umroh ketemu di Mekah. Selama di Mekah jadi tanggungan puasa. Jadi Pak Joko keliru ini kan terjatuh lagi, sesuai ketuntutan lagi gini. Di Fatimah itu 10 orang tiap tahun kita umrohkan. Dan ketahuilah bahwa yang dirahmati Allah tidak semua itu mau umroh. Aneh kan? Di sana ya. Jadi ketika kita uang saku semua sudah ditanggung. Uang saku ditanggung, uang beli oleh-oleh itu biasanya kan umrohnya orangnya di Mekah Madinah sana, yang di rumah kan ke pasar Bom di Surabaya sana beli oleh-oleh ya. Untuk yang datang nanti diberi ya. Apa yang menyebabkan mereka menolak? Menolak itu tanda kutip, "Nek aku kok ditunjuk kata ambil." Apa kira-kira? Enggak juga, DAP teman ya. Karena enggak, bukan karena tugas macam-macam itu enggak, karena ketakutan dengan mitos bahwa apa yang dilakukan di rumah itu nanti dibalas oleh Allah di sana. Oh, aku biar aku sering manui aku dokono yo apa aku dikeplek-keplek nang malaikat. Berani, coba. Itu kan di luar ekspektasi kami ya, ketika kita sounding nanti akan ada 10 yang akan kita umrohkan. Itu mulai 2023 kemarin akan kita umrohkan. Terus kasak kusuk gak karu-karuan. Wah, aku mulai kepilih gak kira aku gelap. Engkau dokono diwanu semua macam-macam. Ya Allah, saya pikir. Jadi di momen pleno saya sampaikan enggak gitu, justru kesempatan umroh itu waktu yang tepat untuk kemudian banyak memperbaiki diri, banyak istighfar di sana supaya apapun tidak terjadi. Justru yang kemudian merasa baik itu loh yang biasanya justru mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena riaknya itu ya. Karena riaknya itu terus kemudian menyebabkan dia macam-macam tadi itu. Ya itu ya. Jadi prinsipnya beri. Kalau Ustaz Joko sudah memberi apresiasi itu alhamdulillah. Di tempat lain itu nggak ada apresiasi itu, nggak ada. Di rumah sakit jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah rata-rata 1 tahun mesti piknik, mesti bias piknik lah ke Jogja yang paling sering dijadikan destinasinya teman-teman itu karena kalau mesti bagi puling, ngisi piknik. Ayo mana yang pernah mesti Jogja gitu. Padahal ke Bali itu lebih murah. Ke Bali itu biasanya lebih murah. Tapi mesti pilih ke Jogja. Di sini kemana pikniknya? Ke Malang. Setahun sekali juga ya. Minimal. Muridnya jelas 4 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Bersama muridnya. Guru sama muridnya, biayanya nurut muridnya, ya. Ya. Jadi itu penting bahwa kami dengan PDA menjelaskan itu, termasuk dengan PJM dijelaskan bahwa piknik itu jadi satuan dari bagaimana membuat teman-teman itu jadi human capital. Jadi manusia yang kemudian dikapitalisasi tanda kutip ya, secara kasar dikapitalisasi. Jadi supaya nanti semangatnya, kinerjanya, macam-macamnya itu meningkat. Saya nggak tahu kalau di sekolah itu ada hitungan gini enggak? Omset selama 1 bulan itu dibagi dengan jumlah karyawan. Misal omsetnya itu 1 miliar gitu ya, karyawannya 100 1 bulan misalkan ya. Jadi 100 orang karyawan ini bisa menghasilkan 1 miliar. Atau gak usah akhir-akhir bagi soro 1 juta misalkan ya, pendapatannya 1 juta, karyawannya 100, berarti 1 orang bisa menghasilkan 10.000 ya benar ya, 10.000.
ketika gajinya ternyata di average rata-rata cuma 3.000. Gaji seluruh karyawan 100 karyawan itu di average di rata-rata gajinya cuma 3.000. Mau sore gaji 3.000 oleh ini 10.000. Kan itu pasti kurang kan 3.000-nya ini. Maka dengan itu kita bisa ngomong, gaji rata-rata 5.000. Teman-teman itu gajinya 5.000 rata-rata bisa menghasilkan 10.000. Alhamdulillah 10.000-nya itu untuk kita bersama itu. Menjadi zalim ketika gaji rata-ratanya 3.000 tapi bisa menghasilkan 50.000 misalkan. Itu dikapitalisasi yang tidak pada tempatnya, itu berlebihan. Enggak tahu, saya ada hitungan gitu enggak ya? Tahu kan ya? Jadi per guru bisa menghasilkan berapa? Minum baju. Ya harus gitu ya. Ya, next slide. Nah, ini yang kemudian muncul. Kalau sesungguhnya saya itu tadi duduk di sini tuh bisa, Mas, untuk melihat ibu-ibu, bapak-bapak ini mengalami stres atau enggak itu bisa. Ya, memang dibekali ilmu untuk itu, ya, untuk melihat gestur, melihat wajah, melihat gerakan dan seterusnya itu memang diajari di dunia psikiatri itu, di dunia kedokteran jiwa itu. Maka potensi ketika terjadi gangguan pada kesehatan mental, terjadi stres, cemas, depresi, kualitas pekerjaannya menjadi turun. Nah, ini yang paling jelek. Akhirnya muncul dismotivasi. Alhamdulillah balik ya. Dismotivasi itu ketika akan berangkat dari rumah ke sekolah, itu wes ngene iki ketemu Pak Joko lah wes engko ae mepet-mepet ae jame gitu akhirnya. Akhirnya mepet-mepet jamnya, pasti dismotivasi ini bagian akhir dari semua ini. Dari semua yang terjadi, stres, cemas, depresi, kualitas pekerjaannya, kinerjanya turun, itu bagian akhirnya memunculkan dismotivasi itu. Terus rasa-rasa ke sekolah. Berbanding terbalik dengan itu, ketika muncul motivasi yang luar biasa dari kita semua untuk kemudian berangkat dan kemudian sampai sekolah dengan semangat yang luar biasa itu menunjukkan seseorang berada pada kondisi yang baik kesehatan mentalnya. Ya, muhasabah buat kita semua. Ketika berangkat aras-arasan apa enggak, itu yang jadi tolak ukurnya, jadi indikatornya. Ya muhasabah aja buat masing-masing. Ketika itu kemudian muncul, ya dilihat ini apa ya yang menyebabkan saya seperti ini. Wong tadi dukungan diberikan, apresiasi diberikan. Di kelas ya suasananya nyaman. Kelasnya ber-AC semua ya. Kelasnya ber-AC semua. Apa ya yang terjadi gini itu? Nah, masing-masing muhasabah dulu untuk kemudian ketika ada hal yang butuh dikomunikasikan ke sekolah, dikomunikasikan. Jadi kalau sudah nyaman gitu, enak. Nggak ada takut ngomong sama Pak Joko. Pak Joko kalau lewat gitu semua guru-guru minggir gitu. Orang ini mungkin kakek guru dia cukup. Enggak cuma bilang. Tempat itu, Pak. Ya? Oh, malah tidak gitu. Ya, next slide. Nah, maka ini solusinya kalau tadi dari hasil muhasabah panjenengan kok rasanya saya ini ada terkait dengan gangguan kesehatan mental itu, ada 2 poin besar secara psikologi dan secara teologi. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau menyelesaikan itu. Next slide. Nah, ini secara psikologi tugas dari kita semua, tidak hanya tugas dari kepala sekolah, bahkan kemudian stakeholder juga, PCM atau Dikdasmen itu juga ikut berperan menciptakan lingkungan sekolah yang
sehat, yang nyaman, yang kemudian memunculkan rasa kangen untuk kembali ke sekolah terus. Nah, itu ya. Gak sanggup juga. Nah, selama masih single gak pulang gak masalah ya, karena ada yang harus diurus. Kemudian peningkatan kapasitas dari masing-masing itu harus ada pelatihan. Kalau di rumah sakit itu ada prosentase biaya yang dikeluarkan agar supaya teman-teman karyawan itu kemampuannya meningkat. Apapun itu. Jadi kami itu kalau ada dok ini ikut pelatihan ini di sini, ya kami lihat. Dan itu merupakan kewajiban sekolah. Saya tadi sampaikan, memang saya harus segera balik karena jam 4 saya jam 5 saya harus tutup pelatihan komunikasi efektif oleh teman-teman yang memberi pelayanan tadi itu. Dan itu biayanya tidak kecil, tapi itu yakinlah itu salah satu untuk membuat teman-teman ini jadi aset. Jadi kan akan merasa sangat tidak nyaman ketika ketemu dengan kepala sekolah yang menganggap guru dan karyawan itu sebagai beban, bukan sebagai aset. Kalau aset gitu dirawat enggak? Kalau aset dirawat, tapi kalau beban terus siki ngriwu ini bla 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 seterusnya itu. Maka ketika jadi aset, pelatihan adalah hal yang normatif untuk dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing. Sama, pengembangan dan pelatihan ini jadi satu rangkaian yang kemudian itu menjadikan semua yang ada di sini, guru dan karyawan, itu menjadi optimal. Tadi itu kemampuannya, potensinya itu optimal semua. Saya nggak tahu kalau di sini betul ini ya. Misalkan ya wis guru itu kompetensinya apa? Sekolahnya SPD itu ya, sarjana penuh derita SPD. Ketika itu tidak pas dengan kompetensi lulusannya itu tidak kemudian menjadikan dia ini tidak cocok di sini, enggak. Harus dicari potensinya tadi itu. Yang nganter saya sebagai driver saya ini itu lulusan rekam medis D4 rekam medis. Ketika saya masuk jadi direktur 2017 di Fatima itu, saya minta ke dia karena dia sebagai koordinator rekam medis. Mas, saya minta data ini ya, kaitannya dengan rekam medis. Berapa jumlah pasien sebulan dan seterusnya itu. Enggak pernah disajikan. Ketemu ini sudah mulai dikerjakan, gitu. Yang paling sering dijadikan jawaban itu sudah dok, sebentar lagi gitu. Padahal belum dikerjakan. Sudah. Tinggal covernya saja. Padahal belum 15 gitu ya. Akhirnya saya panggil. Ini contoh untuk mengoptimalkan ini ya. Saya panggil sakjane berdua. Sakjane sampai itu iso gak sih rekam medis. Itu benar saya tanya gitu. Itu tanya nanti ada anaknya. Sampai itu iso rekam medis tidak sih? Saya itu tidak ngerti rekam medis dan lulus bayangkan. Sopo sing aku dhisik sampai kuliah karena ibunya bidan. Maka terus kemudian anaknya disekolahkan sama pokok sekolah kesehatan. Sehingga terlalu mikir menurut Mas Aan namanya. Mas Aan itu adalah rekam medis itu. Bidan berat, perawat berat, bidan tidak mungkin. Perawat berat. Rekam medis itu yang paling gampang. Ya sudah, akhirnya masuk rekam medis itu. Dan dia hilang waktunya 4 tahun karena ketidakcocokan itu. Ketika kerja saya tanya itu, lu ya gak iso ini caranya. Dan terus passion sampean itu apa? Saya tanya gitu. Passionnya apa? Passion saya itu ya nyetir gitu. Passionnya itu driver. Ternyata waktu kuliah itu dia sudah kuliahnya di Sutomo, rekam medisnya Sutomo.
Dia itu sangat biasa karena kenalannya ya karena passionnya driver, walaupun kuliah kenalannya ya drivernya Sutomo itu. Dia itu biasa ngirim jenazah sama drivernya Sutomo, dia yang nyetir. Ketika nggak kuliah ketika itu yaudah dikirim ke Banyuwangi pulang dan seterusnya itu. Sampai kemudian diberi ambulannya itu tanpa driver aslinya. Ya sudah, ketika itu saya sebagai pimpinan di situ, kalau koordinator rekam medis kemudian turun jadi driver, maka gajinya akan anjlok. Sementara dia punya istri, punya anak. Apa yang terus kemudian saya pikirkan? Oh yo, si gajinya itu nanti tetap, tapi dia sesuai dengan passionnya dan kemudian tidak mengganggu ekonomi rumah tangganya. Akhirnya apa? Muncullah istilah atau unit koordinator driver. Wow. Pembaharuan. Jangan cari di rumah sakit manapun. Nggak ketemu dengan jabatan koordinator driver. Karena driver itu pasti ikut bagian umum, langsung di bawah umum. Itu maksud kami ketika kita mampu mengoptimalkan dan ketika dia jadi koordinator driver luar biasa kerjanya. Betul-betul luar biasa sudah. Koordinator driver terus diamanai sebagai koordinator JR, jasa raja, kecelakaan itu. Ada kecelakaan jam 1, dia paling dulu datang ke rumah sakit padahal tidak waktunya kerja. Ternyata ketika kita mampu membaca hal itu yang muncul kemudian luar biasa itu. Artinya gak sesuai lulusan kan? Rekam medis, driver. Bahkan ada yang insinyur, ya dalam bahasa dulu insinyur, sarjana teknik jadi driver di tempat kami itu. Sama permasalahannya. Katanya IT, saya tanya IT, hasilnya ini gak saudara. Ini sama, sarjana bos. Saya ini gak bisa software dong. Saya bisanya hardware. Lulus. Enggak bisa software, bisanya hardware. Ketika itu saya minta, coba sih mas Baikno anuan aplikasi ingin sederhana gitu lah untuk keperluan rumah sakit. Ya bisa. Ya sudah akhirnya tahu situ, ya sudah bisa sampai melokaan gitu, bisa di driver bisa sudah. Karena dia pelaksana, nggak terlalu beda kan, TKP-nya nggak terlalu beda. Artinya itu jangan kemudian beranggapan ketika saya panjenengan berada di posisi yang sesungguhnya ini tidak inline dengan pendidikan kita. Selama itu jadi passion panjenengan, pasti akan jadi hal yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak saya itu passionnya apa itu dari situ itu ya. Kemudian dukungan secara sosial, saya kira hal-hal yang ringan-ringan itu bisa jadi dukungan. Yes, misal ketika ada yang ulang tahun misalkan, itu dalam rangka ulang tahun diadakan enggak itu, cuma ucapan wahai tambah setahun yo murid bla 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 bla, dan yang WA itu adalah kepala sekolah, itu kan luar biasa. Happy birthday. Loh kami itu ada yang khusus, bagian yang melihat pasien-pasien itu, terutama yang punya anak. Jadi anaknya yang melahirkan di Fatimah itu, kami punya datanya kan. Itu ketika anak itu umurnya 1 tahun, ibunya kita WA. Selamat Bu, putra putri jenengan sekarang sudah tahun ya. Oh, alhamdulillah sekarang sudah bisa blablabla. Itu ternyata efeknya luar biasa. Padahal waktu dulu ketika masih SMS ya, SMS itu kan kena pulsanya cuma berapa SMS itu? 300-an, tapi efeknya, impactnya luar biasa. Pasien itu merasa bapak kiai burung eling, gak tentu eling anak lahir tanggal piro, ini rumah sakit sing eling. Itu kan luar biasa. Untuk teman-teman bisa lebih intimate dengan orang tua misalkan ya, anaknya diadukan apapun itu atau sesama kita di sekolah sini sangat bisa. Pasti menghargai kontribusi itu menjadi hal yang penting juga, memberi apresiasi tadi itu. Karena ternyata tidak diberi apresiasi itu menjadi masalah tersendiri buat siapapun yang bekerja, siapapun sudah.
berhasil ya lah ngene tok padahal wis sesuai target kok ngene tok hasilnya. Gak ono apa-apa teko kepala sekolah itu. Diomongi apa ta apa gak ono. Ya, dapat gitu lagi akan menjadi biasa. Biasa-biasa aja. Gak usah gedung-gedung wong yo gak oleh apa-apa ae. Apa-apa itu tidak selalu dalam bentuk materi. Apa-apa itu ya seperti yang tadi saya sampaikan itu, ya. Next slide. Ini yang lebih penting dalam tataran teologis ini, banyak zikir. Zikir itu luar biasa efeknya. Sekilas zikir itu ketika seseorang itu berzikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika mengingat Allah hatinya tenang. Dan ternyata dalam tataran medis, orang berzikir itu dalam tataran medis disebut sebagai puncaknya nilai spiritualitas seseorang itu ketika berzikir, ketika mengingat Allah itu. Ya tentu zikir itu bukan sekedar zikir yang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, itu bukan itu saja. Tapi Allah hadir seperti yang saya sampaikan tadi. Niatnya itu lillahi ta'ala, Allah hadir itu sudah luar biasa gitu. Dan itu menyehatkan. Istighfar tadi sekilas saya sampaikan ya. Pemakaman bau mati bau yastaghfirun itu. Panjenengan tidak akan stres ketika kita terus beristighfar. Jaminan sudah, itu ada penelitiannya itu. Ada penelitiannya. Nanti panjenengan browsing penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan tentang istighfar. Jenengan baca atau jenengan biasanya video ya dari rasakan itu. Nah di YouTube ada cari yang istighfar itu. Jadi istighfar itu ternyata menyehatkan dan itu ada mekanisme yang bisa dijelaskan. Kedua, sedekah. Jangan dikira sedekah itu kemudian jauh urusannya sama stresnya seseorang. Oh, enggak. Sedekah itu jadi pintu untuk kemudian seseorang tidak mengalami stres. Konsep Islam luar biasa untuk sedekah itu. Tadi penyebab utamanya stres itu apa? Ekonomi. Dan Islam mengatur itu dengan sangat luar biasa kaitan dengan ekonomi. Cirinya orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Enteng saja mengeluarkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Dan menariknya lagi, di Al-Quran itu ada satu ayat yang berada di dua surat yang berbeda tapi bunyinya sama. Di Al-Asr ayat 9 dan di At-Taghabun ayat 16. Wa may yukassirha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dijauhkan dari sifat pelit, artinya orang yang dermawan, itu adalah menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? Sadaqatul tasaddus sadina ba'da minasuk. Keberuntungannya apa? Akan dihindarkan Allah dari 70 keburukan. Salah satunya gangguan mental health, salah satunya stres itu. Maka bersedekahlah. Syaratnya sedekah apa? Harus ikhlas. Enggak harus punya, karena sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang. Harus ikhlas. Kalau uang harus ikhlas, walaupun banyak enggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Ya, enggak apa-apa, banyak enggak apa-apa. Terus istiqomah. Istiqomah itu tiap hari, tiap subuh 5.000 itu jauh lebih baik ketika hanya pada saat Jumatan saja 2.000. Itu jauh lebih baik yang istiqomah gitu. Ya. 2000 seminggu. Benar kan? Ya kan? Betul. Sedekah tiap subuh 5.000 itu kan jauh lebih baik dibandingkan Jumatan 2.000. Loh lah. Ada yang salah kan? Enggak kan? Benar. Ya. Berikutnya rutin baca Al-Quran. Sekilas juga karena ini sesungguhnya masing-masing item ini satu kajian. Tubuh kita itu terdiri dari cairan. 75% tubuh kita itu cairan. Dan penelitiannya kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu ketika dibacakan di sebuah air, di jamban air itu, maka air itu mengandung kristal heksagonal. Nanti panjangan browsing. Air itu otomatis akan berubah kristalnya, susunan molekulnya menjadi kristal heksagonal. Kristal heksagonal itu adalah komposisi air yang terbaik untuk tubuh kita. Maka diadaptasi oleh minuman yang isinya
cairan yang mengandung kristal heksagonal. Mereknya apa? Kangen. Tahu Kangen Water? Kangen Water. Berapa harganya satu ini? Mahal. Padahal itu isinya sama dengan cairan yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Ketika panjenengan ngaji, maka ngaji itu dalam konteks fikihnya, ngaji itu harus bersuara, minimal didengar oleh telinga kita. Maka ketika ngaji didengar telinga kita, kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran itu masuk ke dalam tubuh kita 75% cairan. Maka darahnya itu nanti akan terbentuk kristal heksagonal. Cairan otaknya terbentuk kristal heksagonal, dan itu pasti menyehatkan. Maka luar biasa baca Quran ini. Yang lancar sama yang gradul pahalanya banyak mana? Banyak mana? Ya? Enggak. Niatin podo lillahi ta'ala. Banyak mana yang gradul sama yang lancar? Banyak yang gradul. Karena hadisnya mengatakan kalau orang kesulitan baca Al-Quran itu pahalanya di 2 kali lipat. Maka bersyukurlah yang gradul. Terus gesek lancar bingung weh. Gerotalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala. Tapi Allah itu maha adil. Kalau lancar ngaji itu 5 menit dapat berapa halaman? Misal nyuwantai saja ya 2 halaman misalkan ya. 2 halaman, pahalanya 2 halaman. Yang gradul dapat berapa halaman? Paling 1/4 halaman ya. Di 2 kali lipatkan setengah halaman tuh pahalanya di sih lancar. Tapi Allah itu memberi apresiasi. Bayangkan Allah aja memberi apresiasi kepada mereka yang mau hijrah, kepada mereka yang mau belajar untuk bisa baca Quran. Puasa, sudah terlalu banyak penelitian tentang puasa untuk menyebabkan tidak stres, tidak terkena mental health, termasuk juga tahajud. Banyak penelitiannya. Dalam konteks tahajud, jadi kan nanti browsing hormon yang namanya kortisol. Kortisol itu hormon stres. Itu akan tinggi pada seseorang. Ketika hormon kortisol itu tinggi, maka seseorang akan mengalami stres yang luar biasa. Kortisol itu tinggi ketika diproduksi oleh tubuh antara jam 2 sampai jam 5. Itu hormon stres. Maka ketika jam 2 sampai jam 5 jenengan akan sangat sulit untuk kemudian bangun, sholat tahajud dan seterusnya, sangat sulit. Apalagi berpedoman pada kalau tidur 6 jam tadi itu wis tambah wis cangkep sudah. Maka sangat berat. Nah, tahajud itu memotong fase itu. Kan jam 2 sampai jam 5 puncak dia, menuju puncak. Siklusnya hormon kortisol itu sinusoid. Jadi tinggi, nanti rendah, paling rendah nanti naik lagi, paling tinggi, terus kemudian rendah. Terus seperti itu, sinusoid. Tingginya itu di antara jam 2 sampai jam 5. Ketika kemudian 2 sampai jam 5 itu kita patahkan sinus tadi, siklusnya tadi itu kita patahkan. Sebelum mulai naik kita patahkan dengan kita bangun dan sholat tahajud itu, maka dia melandai. Ibaratnya ya 0 puncaknya 100 sekarang ya. Jam 2 sampai jam 5 itu dari 0 menuju ke 100. Tapi ketika kita bangun jam 2:30 itu kita bangun, grafik yang tadi mestinya naik jadi landai karena kita bangun. Turun terus sampai 0. Besok itu lagi trek akan naik, patahkan lagi. Dalam berapa hari yang seperti itu jadi habit itu berapa hari? Kalau di dunia pendidikan berapa hari? Sesuatu yang dilakukan rutin selama berapa hari yang kemudian nanti bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan. Psikologi 21 hari. Psikologi 21 hari. Jadi kalau sesuatu tanda kutip dicekoki terus selama 21 hari itu, insya Allah itu nanti selepas itu bisa kita lepas untuk kemudian jadi habit, jadi kebiasaan seseorang itu. Pertanyaannya, kenapa kok 21? Nah, salah satunya Ustaz, Allah itu luar biasa.
ilmu Quran itu luar biasa. Ternyata kenapa kalau itu tahajud yang rutin dilakukan selama 21 hari itu sudah cukup untuk menjadikan habit. Ternyata ketika itu wanita aktif reproduksinya pasti nggak bisa 1 bulan penuh itu. Maka ternyata keilmuan yang membuktikan, oh enggak harus 1 bulan kok, cukup 20-21 hari itu sudah jadi habit. Betapa kalau harus 1 bulan atau 40 hari tadi, wanita pasti tidak punya habit. Lalu pedot terus gitu. Karena 20-21 hari itu sudah cukup. Tanpa kemudian perkembangan terkait dengan kedokteran Islam itu luar biasa hebatnya, gitu ya. Jadi urusannya sama tahajud itu. Next slide, udah kan? Oh sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taat kepala sekolah, guru dan teman-teman karyawan, tentu mental health of teacher itu mengharuskan kita untuk tetap berada pada top performance dalam konteks kesehatan mental. Ternyata dalam yang saya sampaikan, pintu masuknya itu adalah di niat. Sudahlah, tata betul niat kita. Tata betul niat kita untuk menjadikan ini adalah bagian dari ibadah itu. Masalah nilai nominal dan seterusnya itu kesekian, Allah lah yang ngatur. Bahkan ada sekelompok orang yang mengatakan ketika panjenengan masih bingung besok makan apa, itu sudah musyrik, sudah syirik. Kenapa? Karena menyaksikan apa yang Allah settingkan untuk kita. Bahwa mendapatkan firman ilallah rizqah di surat 6 itu, bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah, pasti dijamin, sudah. Nggak mungkin kita terus kemudian besok nggak diberi apa-apa oleh Allah, itu nggak mungkin. Maka ada kelompok yang kemudian mengatakan seseorang yang masih bingung besoknya makan apa, besoknya bayar iki ambek opo, itu masuk kategori orang-orang yang musyrik itu. Tentu kita istilah kutip tidak terlalu sependapat dengan itu, tetapi bahwa bahwa Allah hadir untuk kita, makanya tidak usah khawatir dengan tataran ekonomi tadi, dan Islam mengatur itu dengan sangat hebat. Infak di saat lapang maupun sempit itu sesungguhnya mampu menghilangkan stres atau mental health gara-gara ekonomi tadi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk tidak ada tanya jawab ya, nanti WA aja ya, nanti chatting saja. Dari saya cukupkan. Matur nuwun sambutannya teman-teman semua luar biasa. Dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Catur yang sudah memberikan materi yang benar, praktik ada di kehidupan kita ya. Dan tentunya secara psikologi dan teologis mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Catur, tapi belum tentu prakteknya istiqomah. Nah, tentunya oleh karena itu Bapak Ibu semuanya semangat untuk berkehidupan kita. Artinya di apapun pekerjaan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami, selalu cantumkan Allah di setiap keadaan. Nah, itu pesan Dr. Catur. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Dr. Catur. Luar biasa sekali dok. Mungkin ini sudah bisa dilihat kortisolnya sudah menurun. Mungkin zero di luar ruangan. Mungkin kalau di luar ruangan kortisolnya menyerang lagi. Terima kasih luar biasa hari ini materi kita. Dr. Catur sudah menyempatkan waktu untuk main di Munasa, membawa banyak manfaat bagi kita semuanya. Semoga Dr. Catur diberikan kesehatan terus. Amin. Tentunya mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan Dr. Catur. Baik, terima kasih sekian Bapak Ibu untuk kegiatan briefing hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Saya dari moderator mohon maaf apabila ada yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi